Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam yang sudah menonton video ini. Saya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Epin Effendi. Saya salah satu mahasiswa dari STBA Cipto Hadi Pranoto. Akan mempresentasikan salah satu tugas saya, yakni dengan mata kuliah entrepreneur, dengan tugas membuat suatu bisnis kecil. Sesuai dengan apa yang ditugaskan, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya dengan judul yang mana alhamdulillah saya sudah berjalan 3 tahun kurang lebihnya ya dengan bisnis ini, dengan tema recycle business ataupun bisnis daur ulang. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah ketahui tentang bisnis ini, yang mana insya Allah untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah mungkin sudah tahu ya tentang bisnis ini, dan juga untuk kalangan menengah ke atas yang mungkin meremehkan salah satu bisnis ini, yang mana tidak akan berkembang ataupun tidak akan stucknya di situ-situ aja, ataupun nggak bisa mensukseskan salah satu bisnis ini tuh. Jadi saya akan membagikan dan juga akan mempresentasikan bukti serta juga untuk membangkitkan salah satu jiwa-jiwa entrepreneur untuk generasi baru. Jadi kalau di recycle bisnis itu ataupun bisnis daur ulang yang saya jalankan memiliki 3 tahap. Tahap pertama yakni pengumpulan, tahap kedua yakni pemisahan label, dan tahap ketiga yakni pengumpulan ataupun yang biasanya ditunggu-tunggu tuh proses kiloin. Jadi mari berlanjut ke yang bagian pertama, yakni proses pengumpulan. Kalau saya dari bisnis saya itu, pihak pengumpulan itu bukan dari saya ya, itu dari bapak saya yang mana memiliki kenalan di pihak hotel. Jadi mungkin Anda tahu sendiri lah, kalau tempat bisnis pariwisata itu kayak perhotelan memiliki banyak kayak botol ataupun kaleng bekas yang sudah mereka bawa tentunya ya, karena mereka tidak hanya menginap, tapi kan setiap manusia membutuhkan yang namanya air ataupun makanan dan lain sebagainya, sehingga benda-benda yang bisa didaur ulang kita ambil dari hotel. Nah, di situ insya Allah proses pengumpulannya tuh sekitar 1 mingguan lebih. Jadi 1 karung udah gak kumpul, nanti langsung dibawa ke rumah untuk melanjutkan ke proses yang kedua. Nah, di situ kami memiliki kayak tempat atau gudangnya untuk ditaruh, dikumpulkan di situ untuk melanjut ke proses yang kedua. Lanjut ke proses yang kedua, yakni proses memisahkan label. Proses pemisahan label yakni dijalankan tentunya bukan hanya untuk saya karena ini bisnis sampingan. Jadi saya membutuhkan yang namanya kayak bantuan ataupun pertolongan dari orang lain lah, kayak karyawan gitu ibaratnya kayak sementara. Tapi di sini saya meminta bantuan ke biasanya keluarga ataupun tetangga, saudara yang mana mungkin tidak ada kerjaan, karena di sini saya memisahkan labelnya tuh di hari libur ataupun di hari yang tidak kerja. Mungkin ada lah, kalau ada di hari kerja itu mungkin hanya saya seorang ataupun berdua dengan abang saya ataupun yang lainnya. Nah, disitulah proses pemisahan label. Mari kita lihat salah satu videonya.
Nah, tadi adalah salah satu proses ataupun serta bukti bahwasanya saya tidak hanya bullshit ataupun omong kosong ya menjalankan bisnis ini. Hanya omong walaupun umur saya masih muda 21, tapi alhamdulillah saya sudah memiliki bisnis ini. Belajar dari yang terkecil, nanti kita akan terbiasa dengan yang besar. Nanti ketika sudah dipisahkan labelnya, kita akan kumpulkan ke karung-karung yang besar. Nah, masalah karung itu kan memang jarang ditemukan ya. Jadi saya memiliki kenalan dari, kalau masalah karung ini, di Ramayana ataupun bekas swalayan. Swalayan bangkrut di samping Gang Karya Logam, kalau kalian tahu itu. Dekat pom bensin, di seberangnya ada Ramayana bangkrut. Nah, di situ dijadiin gudang. Nah, di situ saya punya kenalan Bapak Rio, yang mana beliau yang apa sih mensuplai kita atau mensupport kita dari karung. Nanti pastinya akan dibayar, nggak cuma bilang terima kasih ataupun yang lainnya, pasti akan dibayar ya, pasti adalah harganya. Itu kita dapat karung-karung gede. Nah, disitulah kita dapat karung. Jadi nanti ketika sudah dipisahkan dengan labeler, nanti kita kumpulkan di karung sekitar berapa kilo. Kemarin tuh insya Allah kita dapat ratusan, 100 lebih kilogram ya, dari ako gelas, kardus, ember, kaleng atau bodongan. Semuanya kita dapat kekumpul 100 kilogram lebih, alhamdulillah. Nah, ketika sudah sampai di situ, kita lanjut ke proses yang ketiga yang ditunggu-tunggu, atau proses proses pengkiloan yang ditunggu-tunggu oleh para pembisnis. Nah, di proses ketiga ini kita, tapi mohon maaf saya tidak bisa mencantumkan videonya karena baru 2 bulan kemarin saya sudah kiloin, jadinya sekarang masih proses pengumpulan. Karena kalau saya kumpulin ataupun saya angkut untuk video saya, mungkin akan memakan biaya, tapi insya Allah kalau ada lain waktu saya akan kirim videonya. Jadi kalau sekarang saya akan kirim nota hasil dari kiloin bulan kemarin, saya kirim fotonya. Nah, jika kalian sudah melihatnya yang tadi, jadi kalau masalah kenapa saya nggak langsung kirim ke perusahaan, ya pastinya kalau udah ngirim ke perusahaan harganya jauh lebih besar. Tapi kan karena di sini saya akan menjelaskan kenapa saya nggak mengirim langsung ke perusahaan, tapi malah ke kenalan yang mungkin pengepulnya itu lebih besar daripada saya. Karena setiap perusahaan itu memiliki persyaratan atau ketentuannya masing-masing. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba kayak mau kiloin, nah nggak bisa. Tapi memiliki ketentuannya masing-masing. Kayak biasa setiap botol tuh memiliki kayak apa sih, kayak kunci kecil di bawah. Habis tutup botol tuh kayak ada garis lengkung bundar. Nah, itu harus dipotong kalau perusahaan maunya. Karena perusahaan maunya terima bersih, dan juga warna dari botolnya itu juga harus kita pisahkan. Karena ada kadang botol pun ada yang warnanya bening, ada yang putih, ada yang hijau kayak Sprite, ataupun biru kayak Mizon dan lain sebagainya. Karena di sini kami masih belum punya men atau karyawan yang memang berani buat ngemisahin ataupun ini, tapi insya Allah lah saya udah ada niatan untuk dapat berkembang jadi ada pemisahnya. Tapi karena sekarang belum ada karungnya juga, belum terlalu banyak, dan juga tempat gudangnya pun kecil, jadi saya seadanya dulu. Tapi insya Allah kedepannya saya akan berkembang. Nah, dari sini pun yang dari
sesuai dengan apa yang kalian lihat tadi foto, bahwasannya gelas 11 kilogram, harga 1 kilonya itu 3.500 ataupun 3,5 lah per kilonya. Tapi di sini saya ada 11 kilogram, jadi harga itu 38.000. Nah, karena di sini kebanyakan saya untung dari sini biasanya bodongan itu kayak Aquaglass. Nah, Aquaglass itu bodongan namanya kalau di bisnis recycle bisnis. Bodongan itu Aquaglass saya mendapat 165 kilogram yang harga 1 gramnya itu yang harga 1 gram yang 1 kilogramnya itu 3,5 atau 350 sama kayak gelas. Jadi hasilnya pun 577.000. Sampai saya bulan kemarin tuh dapat penghasilan 759.500. Saya dapat segitu agak dari penjualan kemarin, karena sekarang tuh ya tahu sendiri lah, adanya covid itu pasti berdampak ke seluruh masyarakat, apalagi yang berpacu ataupun berhubungan dengan perusahaan. Harganya turun drastis, jadi segini yang saya dapat bulan ini. Kalau tahun lalu dari sebelum covid tuh saya dapat bisa sampai 1 juta, tapi karena sekarang covid paling gede ya 900 ataupun 800, sekarang pun 700. Jadi harga itu kadang naik kadang turun, jadi nggak tentu harga itu bakalan segitu aja ataupun tetap, pasti ada suatu saat berubahnya. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, yaitu terima kasih semuanya sudah mau nonton, dan juga terima kasih untuk dosen saya Mr. Imam yang sudah membimbing saya, dan juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun ada yang ingin bertanya, silahkan masuk ke kolom komentar di bawahnya. Saya Epin, saya pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.